Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29 dengan tema Satu dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita ini mengingatkan kembali kepada kita tentang jemaat Galatia. Jemaat Galatia terdiri dari dua golongan, yaitu golongan Kristen asal Yahudi dan golongan Kristen asal non-Yahudi. Jemaat Galatia ini berada dalam satu bahaya perpecahan. Kenapa demikian? Karena ada ajaran palsu yang merongrong iman dari jemaat Galatia. Iman tentang keselamatan. Ada ajaran palsu yang mau mengacaukan tentang persekutuan jemaat Galatia. Jemaat ini ataupun ajaran palsu yang merongrong iman keselamatan mengatakan bahwa keselamatan yang sebenarnya ketika anggota jemaat itu disunat dan mengikuti Taurat. Bagi orang Kristen asal Yahudi, ini tentunya bisa dikatakan tidak menjadi satu masalah. Karena memang mereka sebelum menjadi Kristen, mereka itu mengikuti tradisi-tradisi ataupun hukum-hukum yang berlaku di dalam agama Yahudi. Dan melaksanakan Taurat. Apalagi harus kita pahami bahwa orang Kristen asal Yahudi ini terdiri dari dua bagian juga. Dalam arti kata bahwa umat Yahudi biasa dan juga umat Yahudi yang berasal dari orang Farisi ataupun imam-imam kepala yang benar-benar taat ataupun mutlak menjalankan sunat dan Taurat. Sehingga pengajaran tentang sunat dan Taurat merupakan hal mutlak untuk mendapat satu keselamatan, bisa saja ini mendapatkan tempat tersendiri, diterima dengan baik. Akan tetapi bagi orang Kristen asal non-Yahudi, ini menjadi satu pergumulan yang cukup berat. Kenapa demikian? Karena ini sudah bertentangan dengan pemahaman dasar tentang keselamatan. Karena mereka menjadi percaya karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus itu merupakan keselamatan yang mutlak. Sehingga tidak ada lagi syarat-syarat lain termasuk sunat dan Taurat yang harus diikuti. Itu yang harus dipahami. Hal berikut yang terlihat bahwa sebenarnya dengan penerapan ataupun pemaksaan terhadap ajaran Yudaisme ini, yaitu sunat dan Taurat, sebenarnya secara tidak langsung ini menjadi satu bentuk penganiayaan terhadap orang-orang Kristen asal non-Yahudi. Persoalan-persoalan itu sebenarnya menimbulkan satu keretakan persekutuan. Menimbulkan satu hal yang membingungkan anggota jemaat. Mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga sekali lagi akan mempengaruhi persekutuan dari
jemaat itu sendiri. Jadi memang ini menjadi satu perhatian khusus dari Rasul Paulus untuk menjadikan jemaat Galatia ini hidup dalam satu persatuan dan satu persekutuan. Dan untuk meredam ataupun menangkal ajaran palsu ini, Paulus menasihati kepada semua orang ataupun jemaat Galatia bahwa semua mereka adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi diingatkan bahwa mereka satu pun, baik orang Kristen asal Yahudi dan orang Kristen Yahudi, karena iman kepada Yesus Kristus, maka mereka menjadi anak-anak Allah. Paulus sangat membuang ataupun meniadakan perbedaan suku, status sosial, ataupun status biologis, ataupun perbedaan seksual. Karena bukan Paulus tidak memperhatikan itu, tapi di dalam iman, dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, itu semuanya sama. Di hadapan Allah semuanya sama. Iman dalam Yesus Kristus menjadikan mereka anak-anak Allah, keturunan Abraham, dan berhak menerima janji Allah, yaitu keselamatan. Karena memang janji Allah kepada Abraham, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 17, ketika Abraham dan keturunan Abraham percaya dan mengikuti Allah, maka Allah akan memberkati. Dengan kata lain, bahwa Abraham dan keturunannya akan memperoleh keselamatan. Dan lebih tegas lagi, Paulus menekankan bahwa baptisan menjadikan hidup orang percaya itu berbeda. Jadi ketika mereka memperoleh ataupun dibaptis, maka status mereka sudah berbeda. Tidak lagi ada perbedaan yang menentukan orang Yahudi dan tidak Yahudi. Tetapi semuanya berada dalam hidup yang baru. Hidup yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Hidup di dalam persekutuan satu jemaat yang punya keintiman dan punya hidup dalam kasih. Hidup di dalam persekutuan yang baik. Baptisan menghilangkan perbedaan dan menyatukan dalam persekutuan kasih. Teologia Paulus tentang baptisan kalau kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4, di situ dikatakan bahwa baptisan itu membuat diri kita mati dan dikuburkan dalam kematian Yesus dan bangkit dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dalam arti kata bahwa kehidupan sebagai manusia lama, manusia gelap itu telah dikuburkan dalam kematian Yesus. Tapi hidup dalam kebangkitan membuat diri kita hidup sebagai manusia baru yang hidup dalam kasih karunia, hidup di dalam kedamaian dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kembali lagi, tema kita satu dalam Kristus. Harus kita pahami beberapa hal. Kalau kita berbicara satu dalam Kristus, berarti kita hidup di dalam satu persekutuan dengan Yesus Kristus sendiri. Karena kita harus melihat bahwa kalau Paulus berbicara
satu dengan Kristus karena memang Kristus adalah kepala dan anggota tubuh adalah jemaat itu. Jadi memang mempunyai satu. Sehingga kita itu hidup dalam satu dengan Kristus. Satu persekutuan dengan Kristus dan satu dalam persekutuan dengan sesama kita. Kita kembali lagi sama di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan oleh Allah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam kita satu dalam Kristus berarti merubah pola pikir kita, cara berpikir kita, sehingga mendorong kita untuk bertindak dengan tidak merugikan orang lain, tidak melakukan orang lain merasa dirugikan, menyepelekan orang lain, menghina orang lain. Tetapi yang kita lakukan adalah hidup dalam kasih, hidup dalam damai, baik dalam soal berbangsa dan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bergereja berjemaat. Tidak ada dalam kehidupan kita yang membedakan status sosial ataupun hidup dalam antipati sara. Karena apa? Hikmat dari Allah itu hidup dalam diri kita. Sehingga pola pikir dan cara berpikir kita inilah yang membuat kita disenangi oleh orang lain dan kita menyenangi orang lain. Dan inilah yang terjadi kepada Paulus. Sehingga dia tidak lagi membenci orang lain ataupun dia menganggap musuh pada awalnya, yaitu orang Kristen dan pengikut-pengikut Kristus, untuk dibunuh dan dipenjarakan, tetapi ada cinta kasih. Dalam pengajaran-pengajaran Paulus, dia merangkul semuanya dan mendewasakan iman anggota jemaat. Dan dia tidak menginginkan ada perpecahan di dalam tubuh gereja ataupun jemaat. Saudara-saudara, ada satu tokoh di Afrika namanya Phyllis Wheatley. Dia adalah seorang penyair kulit hitam pertama. Dan dia selalu menggunakan tema-tema Alkitabiah agar menghapus praktek perbudakan yang terjadi di Afrika. Phyllis Wheatley yang lahir pada tahun 1753 di wilayah barat Afrika pernah dijual kepada pedagang budak ketika masih berumur 7 tahun. Tapi setelah Phyllis Wheatley ini memberikan satu keyakinan bahwa dia adalah seorang pelajar yang berprestasi dan yang baik, sehingga dia itu dibebaskan pada tahun 1773. Jadi 20 tahun dia menjadi budak. Dan ketika dia bebas, dia menulis puisi-puisi dan surat-suratnya. Wheatley mengatakan dan mendesak pada para pembacanya untuk menghayati asas kesetaraan bagi semua orang sebagaimana yang ditegaskan dalam Alkitab. Ia menulis, Allah telah menanamkan dalam hati setiap manusia suatu nilai kecintaan pada kebebasan, sehingga kita tidak tahan menghadapi penindasan dan mendambakan satu kebebasan. Dan nilai yang sama hidup dalam diri kita. Jadi setiap orang itu tidak
mendambahkan satu penindasan, tapi mendambahkan satu pembebasan dari semua umat manusia. Dia menginginkan ada nilai-nilai Alkitabiah kepada kita untuk hidup di dalam satu pembebasan, jangan ada penindasan. Satu dalam Kristus berarti hidup dalam cinta kasih, hidup dalam perdamaian, dan hidup dalam persekutuan. Hidup dalam perdamaian, cinta kasih, dan persekutuan tidak melihat masa lalu dan mengungkit masa lalu, tetapi mau hidup maju pada masa depan yang baik dan untuk lebih baik, dan hidup dalam bermutu dari iman kita yang tidak membeda-bedakan syarat status sosial, sehingga kita ini diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.